Kemudian apa bedanya najis dan hadas? Secara bahasa najis itu apa saja yang dipandang kotor atau menjijikkan menurut agama. Itu najis. Sedangkan secara istilah najis itu adalah kotoran yang harus dibersihkan oleh orang muslim ketika akan mengerjakan suatu ibadah, baik yang mengenai pakaian, badan atau tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini yang cerah ya. Semoga secara hati Bapak Ibu sekalian. Kita pagi hari ini akan melanjutkan kajian tentang ketajihan. Beberapa kali pertemuan kita sudah membahas tentang manhaj tajik, walaupun tidak tuntas. Semoga Bapak Ibu bisa paham apa yang pernah saya sampaikan. Kalau tidak paham, buatan apa-apa. Kapan-kapan kita ulang lagi. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada aplikasi. Kita memulai dari bab ibadah, yaitu tentang toharoh. Ini saya tidak ada CD-nya ya. Baik. Toharoh secara bahasa artinya an-nadhafatu minal adnas, bersuci atau suci dari kotoran. Itu makna toharoh secara bahasa. Jadi toharoh itu artinya suci. Maka ada hadis yang berbunyi at-tuhuru syatrul iman. Ini pengganti hadis yang populer, tetapi ini bukan hadis sesungguhnya. Itu kata-kata mutiara, an-nadhafatu minal iman. Nah, itu mungkin seringnya dengar hadis an-nadhafatu minal iman. Itu bukan hadis, hanya kata-kata mutiara saja. Yang hadis adalah at-tuhuru syatrul iman. Nah, bersuci adalah bagian dari keimanan. Kemudian yang kedua, toharoh adalah secara istilah, toharoh adalah upaya untuk menghilangkan atau membersihkan najis atau hadas dengan menggunakan alat bersuci menurut cara tertentu. Cara tertentu artinya yang disyariatkan oleh agama. Jadi toharoh itu adalah upaya menghilangkan atau membersihkan najis dan hadas. Karena toharoh itu biasanya hubungannya dengan ibadah nantinya. Dengan alat yang telah ditentukan. Apa saja alatnya? Yang pertama adalah air. Nanti air itu air mutlak, seperti misalkan air laut. Air laut suci dan mensucikan. Jadi laut itu at-tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Lautan itu suci airnya, suci dan mensucikan, al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya, kecuali bangkai kapal. Kalau ikan halal. Jadi halal bangkainya dan juga suci airnya, suci dan mensucikan. Jadi itu air laut. Maka di Saudi itu air laut yang disuling kan, karena dia suci dan mensucikan. Termasuk air hujan, suci dan mensucikan. Air embun, kalau embunnya banyak, kalau dikit kan ya bisa dipakai suci. Tapi itu suci dan mensucikan. Jadi ada air yang suci dan mensucikan,
ada air yang suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa mensucikan. Seperti air kopi. Air kopi suci tapi jangan dipakai untuk berwudu. Air kelapa, kemudian air susu. Nah, pokoknya air yang sudah bercampur dengan zat itu kemudian merubah zat airnya, maka dia suci tetapi tidak mensucikan. Selama tidak ada benda najis yang masuk dan merubah kesucian air, maka air itu tetap suci, tetapi kemungkinan tidak bisa mensucikan. Air aqua suci dan mensucikan, tapi tidak usah mandi pakai air aqua, itu berlebihan. Air aqua, nah, aquanya ada mati lampu, kan bisa jadi ya di kita juga bisa jadi suatu saat tidak ada air karena listriknya mati. Belum sholat tidak ada air aqua. Ya tayamum saja air aquanya buat minum. Nanti kalau aquanya pakai wudhu, nanti pas haus tidak bisa minum. Kemudian ada air yang tidak suci. Nah, kalau air yang tidak suci berarti dia tidak otomatis tidak bisa mensucikan. Nah, seperti air yang sudah terkena najis. Jadi, air yang tidak sudah terkena najis, kalau dalam hadis itu atau para ulama dalam fikih yang sudah berubah warnanya, launuhu, rihuhu, yang berubah warnanya, kemudian baunya dan rasanya. Nah, itu kemudian dianggap sebagai air yang najis dan tidak bisa mensucikan. Itu air. Jadi air merupakan alat bersuci. Dalam Al-Anfal ayat 11 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum. Fungsinya liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian bihi dengan air tersebut. Yang kedua dengan debu. Nah, debu tentu saja yang debu yang suci juga. Debu yang nanti dipakai untuk bertayamum. Nanti tayamum ini dengan debu. Kalau diganti dengan bedak boleh atau tidak? Nah, nanti bapak-bapak ya tidak pakai bedak, ibu-ibu pakai bedak. Ya, itu nasnya pakai debu bukan bedak. Kecuali kalau nanti ada media yang kemudian setelah dikaji bisa dipakai pengganti sebagai debu, nanti bisa dibawa kemana-mana untuk tayamum. Kemudian yang ketiga, batu atau benda padat. Disalahkan istinja itu disalasati ajar dengan 3 batu atau benda padat seperti tisu. Karena kalau kita pesawat bawa batu nanti mesti dikeluarkan, dikira mau ngajak tawuran di pesawat. Nah, nanti pakai tisu seperti di hotel-hotel sekarang, hotel internasional sudah tidak ada air di kamar mandi, adanya gulungan tisu. Mau tidak mau ya harus terbiasa pakai tisu. Kalau tidak ada tisu, kalau sedang bepergian misalkan ke hutan atau alam bebas, sedang camping misalkan, ya bisa pakai daun. Tapi dipilih daun yang tidak gatal. Nanti kalau pakai daun gatal sampai rumah garuk-garuk terus. Atau jangan pakai daun jati, nanti tidak merah semua. Jadi dipilih daun yang aman ya, untuk bersuci atau beristinja. Dan juga jenis yang lain yang itu bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian apa bedanya najis dan hadas? Secara bahasa najis itu apa saja yang dipandang kotor atau menjijikkan menurut agama. Itu najis. Sedangkan secara istilah najis itu adalah kotoran yang harus dibersihkan oleh orang muslim ketika akan mengerjakan suatu ibadah, baik yang mengenai pakaian, badan atau tempat. Itu najis. Jadi najis itu adalah sesuatu yang membuat kotor, sesuatu yang membuat kotor yang menempel pada pakaian, badan atau tempat. Ketika akan beribadah maka dia harus disucikan. Sedangkan hadas
hadas itu keadaan tidak suci yang mengenai pada muslim, sehingga menyebabkan orang tersebut terhalang untuk melakukan sholat atau tawaf. Jadi keadaan sesuatu. Apa keadaan sesuatu itu? Nah, hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil? Nah, yang termasuk hadas kecil adalah buang air kecil atau buang air besar. Itu termasuk hadas kecil. Kemudian yang kedua, mengeluarkan angin. Itu juga hadas, termasuk hadas. Kemudian menyentuh kemaluan dengan sengaja. Sengaja itu bisa bermacam-macam. Memang disengaja disentuh atau sengaja disentuh-sentuh. Nah, itu juga sama. Itu kalau sengaja disentuh-sentuh namanya onani atau masturbasi. Itu kan sengaja juga kan, nikah biliat, nikah dengan tangan. Itu kan di kalam ulama juga sudah dibahas. Kemudian tidur nyenyak sambil berbaring. Nah, kalau sambil duduk ya tidak membatalkan. Sudah berbaring kemudian mendengkur lagi tidak. Jadi kalau kadang-kadang ada yang orang sholat, terutama tarawih ya, kalau sedang tarawih. Nah, yang tarawih itu kadang-kadang sambil tertidur sholatnya. Tahu-tahu imamnya sudah rukuk, sujud, juga ikut rukuk, sujud. Pas berdiri selalu tidur karena bukannya kebanyakan. Nah, yang empat ini itu termasuk hadas yang membatalkan wudu. Jadi itu yang membatalkan wudu. Buang air kecil atau buang air besar, mengeluarkan angin atau kentut, menyentuh kemaluan dengan sengaja, tidur nyenyak sambil berbaring. Nah, itu membatalkan wudu. Kalau sambil duduk, para ulama sepakat untuk tidak, mayoritas berpendapat tidak membatalkan wudu, walaupun ada juga yang berpendapat membatalkan. Jadi kalau tidak membatalkan wudu ya duduk di mana nih, tiang-tiang nih kalau di masjid, kemudian silakan tertidur. Kemudian hadas besar juga disebut juga dengan janabat. Maka kan kita sering mandi junub. Nah, itu namanya hadas besar, itu sering disebut juga dengan janabat. Nah, hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai hadas besar, yang pertama orang yang baru masuk Islam, mandi besar. Kemudian bertemunya dua pesunatan atau melakukan hubungan seksual atau aljima, bukan jamak ya, aljima. Kemudian yang ketiga mengeluarkan sperma, air mani, baik melalui mimpi maupun lainnya. Nah, lainnya tadi itu dengan onani, misalkan itu, atau nikah biliat, itu nikah dengan tangan, itu termasuk juga hadas besar. Kemudian setelah selesai dari haid, kemudian telah selesai dari nifas. Nah, 5 ini itu termasuk hadas besar. Ya, nanti tentu saja bersucinya berbeda antara hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil bersucinya dengan wudu, hadas besar bersuci dengan mandi besar. Nah, sudah ya. Kemudian ada 4 air yang harus diketahui. Yang pertama, air kencing atau baul itu najis. Air wadi itu juga najis. Air wadi itu air yang cairan kental yang keluar pada saat buang air kecil, mungkin karena habis kerja berat ya, terus keluar, itu otomatis najis ya, karena keluarnya juga setelah buang air kecil. Kemudian air mazi. Air mazi itu orang yang berpikir tentang sesuatu yang berbau pornografi, apalagi porno aksi. Nah, itu keluar, nah namanya mazi. Itu juga najis. Nah, yang keempat air mani. Air mani ini tidak najis. Karena beberapa hadis menjelaskan tentang Rasulullah yang menggunakan sarung yang ada air mani keringnya, yang hanya dikeruk saja dengan kuku, kemudian terus sholat.
Nah, kemudian masuk pada wudhu. Wudhu adalah menghilangkan hadas kecil dengan cara menggunakan air yang suci pada anggota wudhu, wajah, kedua tangan, kedua kaki, kepala dengan cara yang ditentukan. Itu berdasarkan Al-Quran. Tetapi kita di Majelis Tajwid kemudian menggabungkan antara Al-Quran dengan perilaku Nabi, perilaku wudhu Nabi. Maka kemudian menjadi urutannya menjadi lebih lengkap, tidak hanya sebatas yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Jadi kalau wajah, kemudian tangan, kepala, kaki itu kalau di Quran kan sudah cukup. Jadi kita menambah yang lain tanpa kemudian memang dalam HPT itu tidak mengklasifikasikan antara yang sunnah dan yang rukun. Prinsipnya ibadah itu kan dikerjakan secara maksimal. Tadi kalau hanya dipilih-pilih yang wajibnya cuma sedikit saja, cuma 4 sudah cukup. Tidak usah saya bacakan ayatnya. Kita langsung saja masuk pada yang pertama, tata cara wudhu. Yang pertama, niat dengan mengucap basmalah. Jadi yang pertama niat bidunit talafuz, dengan tanpa dilafazkan. Niat cukup dalam hati, karena niat itu azmul qalbi. Niat itu adalah ketetapan, kemantapan hati. Jadi cukup dalam hati. Kecuali niat menikah, kalau itu tidak boleh diam-diaman. Ngomongnya sah, tidak boleh, harus dilafazkan. Kalau itu niat dalam wudhu bidunit talafuz, tanpa dilafazkan. Cukup dengan kita berangkat dengan niatkan dalam hati, kemudian baca basmalah. Tawadhu bi bismillah. Berwudulah kamu dengan membaca basmalah. Cukup dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berwudu. Lalu kalau di dalam himpunan putusan tadi memang lengkap, ada bersiwak dan lain sebagainya yang dilengkapi, walaupun kalau bersiwak itu kan memang tidak semua orang melakukan, karena kadang-kadang kan kondisional. Ada yang sedang melakukan perjalanan, mungkin kan tidak semua bawa pasta gigi, kecuali kalau seperti orang Arab kemana-mana bawa kayu arok. Tapi tidak semua orang nyaman pakai itu, kemudian dibersihkan, masukkan sapu lagi, kemudian dipakai lagi. Nah, bagi kadang-kadang kita, banyak orang kita tidak terbiasa, itu tidak nyaman. Kalau tidak pakai pasta gigi, kemudian tidak mau membersihkan gigi atau sikat gigi. Kemudian yang kedua, membasuh dua telapak tangan 3 kali. Membasuh kedua telapak 3 kali. Ini nanti dulu Majelis Tarjih Wilayah, ketika saya ini pernah membuat, saya menyusun, tapi ini masih lama ya, masih putusan tadi yang lama, beberapa sudah berubah putusannya, tetapi di sini masih dicantumkan. Nah, dulu banyak kekerasan, tapi sekarang saya cari ternyata sudah habis mungkin, sudah dibagikan. Nah, itu tidak dijual, jadi semuanya dibagikan. Nah, jadi membasuh kedua telapak tangan hadisnya cukup panjang, tapi dijelaskan dari Humrah Maula Utsman bin Affan, annahu ra'a Utsman bin Affan da'a bi wudu'in fa aghraqo 'ala yadayhi min inaihi fa ghasalahuma salasa marrat. Kemudian membasuh tangan sebanyak 3 kali. Summa adkhala yaminahu fil wudu'. Kemudian memasukkan tangan kanannya dalam wudu. Nanti membasuh tangan kanannya ketika wudu. Yang jadi pertama membasuh telapak tangan 3 kali. Terlebih kalau kita bangun tidur, kata Nabi, kamu jangan begitu bangun tidur jangan mengambil makanan sebelum mencuci tangan terlebih dahulu. Karena kamu tidak tahu kemana tanganmu itu pergi pada saat kamu sedang tidur. Jadi masuk lubang hidung, masuk lubang telinga, garuk-garuk, setelah itu ngambil
roti, harus makan campur, atau membuat pulau terus malah campur-campur. Itu hikmahnya, itu juga etika bersuci dalam Islam itu sangat luar biasa sesungguhnya. Jadi dibasuh sebanyak 3 kali telapak tangan sampai disela-selai. Kemudian yang selanjutnya summa tamat mato, kemudian berkumur. Berkumur itu juga dilakukan 3 kali. Summa tamat mato wastan sako wastan taro. Hadis itu sebenarnya kalau kita cek dalam hadis beberapa hadis riwayat Muslim itu menyatakan summa tamat mato wastan sako wastan sako wastan taro min kafatin wahidatin. Kemudian berkumur dan menghirup air ke hidung, lalu menyemburkannya min kafatin wahidatin, dari satu tangan, jadi satu sebelah gitu. Tapi dalam prakteknya ternyata itu sulit. Mungkin tangannya orang Indonesia kecil-kecil, mungkin jadi begitu ambil apa dari keran, banyak yang tumpah daripada yang ada di tangannya. Mungkin kalau orang Arab dulu lebar-lebar tangannya ya, dan dulu belum ada keran lagi. Jadi airnya mungkin banyak yang dapat. Nah, kemudian dalam yang terbaru video yang dibuat oleh Majelis Takji dan UMY, LPP UMY, itu kemudian dibolehkan untuk memisahkan. Jadi berkumur sendiri, ini berkumur, sumatamat, moto, salah samarat, berkumur 3 kali. Kemudian setelah selesai kemudian dengan mengambil air lagi, menghirup air ke hidung. Menghirup apa? Menghisap ya. Menghisap boleh, menghirup boleh, terserah. Yang enak yang mana. Menghirup air ke hidung 3 kali. Nah, jadi disendirikan. Kalau dulu dalam APT juga masih tercantum berkumur dan menghirup air ke hidung itu dari satu tangan langsung 1 kali itu. Karena memang bunyi hadisnya summa tamat mato wastan syaqo wastan saro min kafatin wa hidatin. Jadi 1 tangan. Tetapi tadi prakteknya ternyata sulit, maka kemudian boleh dipisah. Jadi berkumur 3 kali, kemudian menghirup air ke hidung 3 kali. Nah, itu dalam video terbaru seperti itu. Nah, setelah menghirup air ke hidung itu illa antakuna shaiman dalam hadis, kecuali kamu sedang berpuasa. Jadi jangan aji mumpung kalau sedang puasa. Kalau tidak bisa ya tidak usah menghirup air ke hidung biar tidak masuk ke tenggorokan. Nah, jadi berarti kan dikecualikan illa antakuna shaiman, kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Kalau sedang berpuasa cukup berkumur saja, tidak perlu menghirup air ke hidung. Kemudian setelah itu membasuh wajah, karena ini tidak terlalu perdebatannya kalau taharah tidak terlalu banyak seperti sholat. Nanti kalau sholat kita akan bahas secara rinci karena khilafiahnya cukup banyak. Membasuh muka atau wajah 3 kali. Nah, wajah itu ya dari ini telinga kiri ke kanan atau kanan ke kiri, di batasnya tempat tumbuh rambut sampai ke dagu. Itu adalah batas wajah. Jadi membasuh wajah dengan digosok. Nah, karena kan faksilu ghosala. Nanti ada kata di wudu itu ada 2 kan, kata ghosala dan masa. Kan wamsahu masaha dan ghosala itu berbeda. Ghosala itu dengan digosok. Nah, jadi digosok tidak sekedar diusap begini maksudnya. Tidak usah. Tapi digosok karena pakai faksilu wujuhakum. Nah, basuhlah wajahmu sebanyak 3 kali. Nah, dibasuh wajah. Kemudian kalau dalam video memang tidak terlalu rinci. Kalau di sini dibuka agak rinci. Sambil mengusap 2 sudut mata, wayang sahul makwain, dan mengusap. Jadi mengusap ini ketika basuh gini, terus nah ini diusap. Sudah kedua sudut matanya, wayang sahul makwain, dengan mengusap kedua sudut mata.
Jadi diusap, bukan kalau satu mata bukan digosok, tapi wayam sahu, kata masaha. Nah, wayam sahul makwain, dan mengusap kedua sudut matanya. Bukan matanya, hanya mata. Kemudian membasuh dua tangan sampai dengan siku. Ya, jadi karena dalam Quran itu menjalankan atau air ke siku, jadi ya tidak, kita berwudunya seperti ini. Kan kadang ada pertanyaan, boleh nggak langsung begini aja perang? Ya ada yang membolehkan, tapi kalau lihat teks hadis itu menjalankan air sampai ke siku. Jadi ya meskipun pakai keran ya dari sini aja maksudnya. Nah, itu kan juga termasuk al-khuruj minal khilaf. Ya sudah, ambil saja teks hadisnya, tidak usah diperdebatkan. Nah, lebih gampang. Pokoknya di keran atau tidak, menjalankan air dari tangan ke siku. Boleh dilebihkan, tetapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Karena nanti termasuk yang akan bersinar pada hari kiamat itu diantaranya anggota tubuh yang terkena dengan air suci. Maka kemudian Nabi menganjurkan untuk melebihkan. Dan hikmahnya juga ada. Hikmahnya supaya jangan sampai ada yang terlewat, terutama batas-batas yang seharusnya dibasuh. Nah, jadi bisa dilebihkan, tapi tidak usah sampai ke tiang, cukup sampai dilebihkan sedikit saja. Karena saking seretepnya kemudian sampai ke tiang. Ya, biar bersinar semuanya. Lama-lama terus mandi terus mau sholat terus mandi terus biar bersinar semua badannya. Yang kanan dulu ya, yang kanan, kemudian kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Jangan kanan kiri kayak kira jalan. Kanan dulu 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali. Dibasuh secara sempurna. Oh tadi terlewat, ketika basuh wajah bagi bapak-bapak khususnya yang punya janggut, atau jenggot, nah itu jenggotnya disela-selai. Kalau jenggotnya panjang, kalau cuma saya cuma segini ya. Nah, ini jenggot apa ya? Ideologis apa jenggot jenggot ilo. Katanya ada jenggot apa itu ya? Ya itu, jadi jenggotnya kalau panjang itu disela-selai jenggotnya. Jadi kalau jenggot aksesoris pendek itu ya mungkin tidak perlu tapi kalau jenggot ideologis karena jenggot aksesoris dan ideologis. Kalau jenggot aksesoris itu yang cuma 3 biji itu. Nah, kalau ideologis karena yang panjang. Ya itu masalah jenggot itu nanti pembahasan tersendiri. Tapi kalau sudah selesai ibadah kita bahas janggut. Karena jenggot juga ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan, ada yang nggak perlu. Ya boleh-boleh saja teman. Ya. Itu kemudian setelah membasuh tangan, lalu mengusap. Ayatnya wangsahu biruusikum. Dan usaplah, nah ini usaplah kepala. Ya, diusap. Nah, mengusap kepala itu kalau di Muhammadiyah tidak cuma gini-gini, tapi gini. Jadi Rasulullah itu memulai bimuqaddami ra'sihi, dari tempat tumbuh rambut kepala ini, summa zahaba ila qafahu, kemudian menjalankan sampai tengkuknya, summa raddahuma ila makanal ladzi bada'a minhu, kemudian mengembalikan ke tempat memulai. Itu hadisnya begitu bunyinya. Jadi Nabi memulai summa bada'a bi muqaddami ra'si, dari sini tempat tumbuh rambut yang depan, kemudian summa zahaba ila qafahu, kemudian menjalankan sampai tengkuk, summa raddahuma ila makanal ladzi bada'a minhu, kemudian mengembalikan ke tempat memulai. Jadi begini. Nah, terus baru mengusap ini telinga yang bagian dalam menggunakan ibu jari, yang luar telunjuk, yang luar pakai ibu jari. Cukup 1 kali. Jadi kita tidak ini. Apakah ini kan cuma memang ada yang begitu. Selesai.
itu dimanai dirukus D-nya itu litabain, jadi sebagian saja, tidak usah banyak semuanya. Karena sebagian ya tadi itu cuma gini-gini. Kalau gundul gimana? Gundul tidak ada rambutnya. Memang yang meskipun di situ kalimatnya roksun itu kan artinya kepala ya. Roksun itu kepala. Wangsahu dirukus. Ya, walaupun dia tidak ada rambutnya, tetap saja karena kalimatnya roksun kepala. Ya, walaupun mungkin dimaknai rambut. Nah, roksun. Jadi wangsahu dirukus. Ya karena karena rambut kan ada, memang kebetulan tumbuhnya di kepala. Pokoknya ada rambut maupun tidak ada rambut tetap diusap. Karena kalimatnya wamsahu biruusikum, roksun itu kepala. Roksul madrasah, kepala sekolah kan gitu ya. Bukan wamsahu bisyu'urikum, dan basuhlah rambut-rambut kan bukan. Nah, kalau rambut berarti kalau nggak ada rambut nggak bisa dibasuh, nggak apa-apa. Tapi bunyinya kan roksun. Walaupun roksun kadang-kadang dimanai rambut kan dalam perintah tahalul itu, dan potonglah roksun potong itu bukan potong kepala kan, masa setelah haji itu potong kepala, pulang nggak ada kepala semua. Nah, yang maksud di situ adalah rambut. Nah, jadi rambut, maka di sini maknanya rambut. Nah, rambut yang ada di kepala. Jadi ada rambut, tidak ada rambut tetap diusap. Nah, itu diusap bukan digosok kalau itu. Cukup 3 kali. Nah, kalau putri rambutnya panjang, kemudian sampai ke sini, tidak perlu digelungkan saja. Dan terus tidak perlu sampai nanti kalau ini semua susah nanti kalau rambutnya panjang. Jadi cukup kepalanya jas yang ada di kepala, ya kalau terlalu panjang kemudian cukup digelung saja, kemudian baru diusap. Satu kali. Ya, cukup 1 kali saja. Tidak 3 kali. Ini berbeda kalau mengusap rambut kepala ini cukup 1 kali, tidak 3 kali. Jadi kepala dan telinga nanti disambung langsung. Jadi dari sini kemudian langsung ke sini, tidak sendiri-sendiri. Nah, dalam HPT tidak sendiri-sendiri, tapi langsung mengusap kepala dan telinga 1 kali. Jadi cukup 1 kali saja. Kalau ibu-ibu nanti di luar, di tempat umum, nah kalau tempat umum itu terus ulama berbeda. Ada yang berpendapat cukup diusap bagian atasnya. Nah itu juga analogi itu kias juga benar. Katanya adalah kiasa fil ibadah. Tidak ada kias dalam ibadah, tapi prakteknya juga ada juga kan, kias dalam ibadah juga ternyata ada kias juga. Nah, karena menyamakan dengan Nabi hanya mengusap bagian atas surbannya, bagian atas surbannya. Nah kalau susah ya yang penting sebisanya saja, masukkan saja ke dalam, tidak harus semuanya. Nah, masukkan saja kalau di dalam apa itu cukup dimasukkan saja ke dalam kerudung atau jilbab, ke dalam ya sebisanya, tidak harus seluruh kepalanya. Kecuali kalau tempatnya tertutup. Kalau tertutup silakan bisa bebas. Cuma kan kadang-kadang kita tidak semua tempat wudhu wanita itu tertutup semua. Tapi sekarang sudah bagus di tempat-tempat umum itu tempat terpisah tempat wudhu laki-laki dengan wanita, sehingga menjadi tidak terlalu relevan lagi untuk perdebatan tentang itu. Karena di tempat umum sekarang sudah dipisah, sehingga sebenarnya tidak ada masalah. Nah kemudian setelah itu membasuh 2 kaki sampai dengan 2 mata kaki. 2 mata kaki bukan sampai lutut, sampai 2 mata kaki. Dan itu ada hadis khusus, wailul lil aqab katanya. Ketika para sahabat sedang wudu di perjalanan berwudu, kemudian Nabi sambil teriak wailul lil aqab, celakalah bagi tumit-tumit yang terlewat ketika berwudu. Maka harus diperhatikan. Jadi wudu membasuh kaki 3 kali sama, yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali dengan dibasuh, disela-selai jarinya. Kemudian jangan sampai ada yang terlewat. Nah kemudian selanjutnya setelah selesai baru berdoa. Doanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tanpa harus ditambahi Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Hadis itu memang diperdebatkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Said Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menyatakan bahwa sanad hadisnya itu munqarib. Munqarib itu agak kacau beliau, kacau balau. Jadi karena kacau balau kemudian disebut munqarib. Nah, jadi ulama ada yang menyatakan hadis ini maqbul, tetapi ada yang mardud. Maka tadi itu ya sudahlah, daripada berselisih tidak usah dipakai. Toh sudah ada doa yang lain yang berdasarkan hadis yang sahih. Ya sudah cukup asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sudah cukup. Jadi tidak perlu ditambah dengan doa yang lain. Itu tuntunan wudu yang dijelaskan dalam putusan himpunan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ini saya karena juga nggak ada LCD jadi tidak perlu saya sebutkan dalil-dalilnya. Yang kedua mandi junub. Kalau tadi wudu sudah ada gambarnya, contohnya ada, videonya ada, nanti yang ngesake saya kirim ke siapa ya, panitia aja ya. Nanti ada di grup ya. Nanti saya kirim. Kalau yang mandi besar ini tidak ada videonya ya, tidak ada yang bersedia masalah. Harus jadi bintang iklannya. Mandi junub dilakukan karena keadaan hadas besar tadi. Ada 7 yang dijelaskan dalam video yang sudah dibuat oleh Majelis Tarjih dan LPPI. Yang sama tadi niat dengan membaca basmalah, niat dengan baca basmalah. Kemudian membasuh atau mencuci 2 telapak tangan, sama tadi dengan wudu. Nah ini yang ketiga, membasuh kemaluan terlebih dahulu. Ya, membasuh kemaluan terlebih dahulu. Kalau perlu pakai sabun, nggak boleh pakai sabun. Nah setelah mencuci kemaluan, terus berwudu. Seperti wudunya akan sholat tadi. Berwudu terlebih dahulu, jangan biur tanpa berwudu. Nah setelah berwudu mencuci kepala. Jadi kalau dalam APT itu memasukkan ini jari-jari ke pokok rambut gini, basahi, terus setelah itu baru disiram pakai air. Nah disunahkan memakai wangian atau pakai sampo lah, yang umum pakai sampo. Tidak ada sampo ya minyak kayu putih juga boleh. Yang penting ada bau-baunya. Ya pakai sampo. Kemudian setelah itu membasuh tubuh. Dimulai yang kanan-kanan, kemudian selanjutnya terakhir mencuci kaki. Nah ada dua dalam APT kelihatannya memilih kaki itu di ketika wudu diakhirkan membasuhnya. Nah, tetapi ada juga yang saat wudu kemudian dicuci semua lengkap. Tapi di dalam APT kaki diakhirkan, dibasuh pada saat setelah membasuh anggota badan, kemudian membasuh kaki. Nah itu mandi besar. Jadi memang harus seperti itu, jangan asal basah. Kalau asal basah tinggal nyemplung aja ke kolam selesai. Apalagi mandi dingin-dingin tinggal kungkung. Nah, terus itu sudah rata semua, tidak ada yang terlewat. Tetapi ini adalah ta'abudi. Nah, ta'abudi itu ya harus seperti itu. Tidak boleh tidak seperti itu. Sama dengan wudu, kalau mau ini tinggal tangannya masukkan aja ke air kan, tidak usah dibasuh kan, masukkan ke air kanan juga kali kiri kaki semua rata kan, rata tidak yang terlewat. Tetapi bukan hanya ratanya, itu merupakan ta'abudi yang memang ada tata caranya, kaifiyahnya. Kaifiyahnya itu ta'abudi, harus seperti itu maksudnya, harus dilakukan seperti itu, tidak asal basah atau tidak asal rata. Nah itu dilakukan secara
Nah kalau sudah mandi besar, apa ketika akan sholat berwudu lagi atau tidak? Ya tergantung. Ada yang membatalkan wudu atau tidak. Kalau tidak ada yang membatalkan wudu, setelah mandi langsung sholat, tidak usah wudu lagi. Tapi kalau setelah mandi kok malah ada sesuatu yang membatalkan wudu, maka berarti wudunya otomatis batal. Wudu lagi. Apakah mandinya harus di tempat tertutup? Ya tempat tertutup otomatis ya tempat terbuka itu mau ngapain. Jadi kalau Nabi itu memang kalau mandi itu biasanya pakai kain basahan. Tapi juga apakah itu karena terbuka atau karena belum terpermanen, saat itu juga kita tidak tahu. Tapi itu hadis nyatakan seperti itu. Nah kalau sekarang kan sudah tertutup rapat, ya monggo saja mau pakai kain basahan, pakai basahan maksudnya pakai kolor misalkan, auratnya ditutup, itu ya silakan saja. Nah kemudian yang terakhir tayamum, kita selesaikan biar tidak terlalu panjang. Karena tadi itu wudu tidak terlalu banyak permasalahan, jadi saya selesaikan satu kali pertemuan. Tayamum merupakan pengganti dari wudu dan mandi besar. Jadi diingat, tayamum adalah pengganti dari wudu dan mandi besar apabila tidak ada air atau airnya terbatas atau karena sakit yang didiagnosa kalau terkena air akan memperlama penyembuhan. Mungkin ada yang alergi air, bahaya kalau pakai air ya, nggak pernah mandi gitu. Nah jadi itu tidak ada air atau airnya terbatas tadi itu seperti saya mati lampu mau sholat tuh nggak ada air, adanya aqua di dispenser. Nah, itu namanya terbatas, airnya terbatas, jangan dipakai wudhu karena nanti ada yang lebih penting lagi apa minum. Nah, minum kan untuk kehidupan juga, sehingga yang terbatas cukup tayamum. Pernah saya di Mu'alimah tuh mati lampu, padahal namanya kan 1000 lebih, airnya nggak ada, bingung. Saya ditelepon, ini gimana belum sholat? Tayamum saja, tayamum masal. Ada tayamum masal, 1000 tayamum kan, jarang-jarang terjadi. Nah kemudian caranya niat dengan mengucap basmalah, sama ya, tadi dengan bidunnya ta'awud. Kemudian yang kedua, menepuk atau meletakkan kedua telapak tangan ke tanah atau tempat yang ada atau media suci yang berdebu. Ya, nanti semua ini media bisa jadi media ini, berdebu ini, tembok, bisa. Lantai juga bisa. Asal jangan tanah yang becek ya. Jadi tempat-tempat yang ada debu halus, ya, debu halus kemudian bisa untuk dipakai berwudu. Kemudian setelah ini tempelkan di sini, ditiup. Nah, setelah ditiup kemudian baru diusapkan ke wajah. Nah, gini biasa seperti biasa. Nah, 1 kali aja, nggak usah 3 kali. Nah setelah wajah kemudian mengusap 2 punggung telapak tangan, punggung ini kan sudah kena, maka punggung. Caranya bisa macam-macam, mau seperti ini, nah terus dibalik ini sudah kena punggung. Jadi boleh mau gini juga boleh. Ya, jadi caranya silahkan saja. Prinsipnya yang dibasuh adalah punggung. Jadi yang paling gampang ya begini. Nah, ini kan kena semua tuh. Nah, terus tinggal balik, ya, tarik. Nah, kan kena punggungnya. Nah, itu caranya. Jadi tayamum itu tidak ada yang tayamum sampai sikut ada. Ini terus sampai sini. Enggak, sampai pergelangan tangan. Jadi caranya hanya menepukan dengan baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian ini ditiup, setelah itu wajah diusapkan, setelah kemudian itu baru 2 punggung telapak tangan. Langsung.
Tidak apa setiapnya tidak. Cukup satu untuk semua kayak CTP itu loh, satu untuk semua. Wajah dan tangan. Itu sudah selesai. Cukup pengganti wudhu dan mandi besar. Jadi kalau nanti ternyata Bapak Ibu junub, ternyata hujannya lebat, dingin sekali. Wah, ini kalau saya kedinginan nanti biasanya rematik. Atau yang bisa membahayakan, ganti dengan tayamum. Tapi harus ada alasannya loh, bukan asal wah ini males ini dingin banget. Terus akhirnya tayamum nggak boleh. Kalau tidak membahayakan, tetap harus mandi. Nah, jadi tadi itu alasannya. Kalau tidak ada airnya ada tapi terbatas. Ada untuk nanti kepentingan yang lain seperti minum tadi. Kemudian yang ketiga karena tidak ada air. Karena misalnya mati lampu, subuh junub mati lampu. Alhamdulillah kan. Tayamum, airnya mati kemudian tayamum. Itu tayamum nggak boleh kemudian nanti ajalah saya akan nunggu saja nanti lampunya hidup. Mending kalau hidupnya terus masih dalam waktu sholat subuh. Kalau hidupnya jam 12 malam lagi, nanti nggak sholat kan? Atau hidupnya nanti jam zuhur, itu tidak sholat. Nah, oleh karena itu tidak usah ragu, ya atau boleh mandi ke PWM. Kalau PWM itu jarang dipakai, di penampungannya utuh terus airnya, karena paling banter pakai wudhu gitu ya. Boleh kalau misalkan nanti ngetuk rumah tetangga boleh, tapi kan terus mungkin mau ngetuk rumah tetangga ditanya mau apa mandi, mandi subuh. Pengen mandi aja, nggak enak kalau jadi. Ya jadi silakan. Itu kalau prinsipnya tadi alasannya tadi tidak ada airnya ada tapi terbatas. Dan mesti yang di rumah kan mesti ada air. Contohnya seperti tadi itu air aqua di dispenser kan ada air. Itu kalau untuk mandi yang mandinya nggak terlalu banyak, mungkin mandinya seperti Nabi kan nggak banyak tuh Nabi. Cuma kita itu kalau mandi kan memang satu pula aja nggak cukup tuh. Apalagi ibu-ibu ya. Nah, bisa 3 pula baru cukup. Jadi ya sudah kalau itu biarkan air itu untuk minum, kemudian cukup diganti dengan tayamum. Itu hadisnya mungkin sudah populer ya, dulu sahabat Nabi ada yang berpergian kemudian junub, setelah itu kemudian bingung karena belum diajari bagaimana caranya nih. Akhirnya terus guling-guling di pasir itu. Guling-guling di pasir, setelah itu pulang pada Nabi, tanya, "Ya Rasul, saya malam itu junub kemudian terus gimana saya hanya guling-guling di pasir." Akhirnya Nabi mengajari bagaimana caranya mandi besar atau tayamum sebagai pengganti dari mandi besar. Baik, masih ada waktu 10 menit. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama 2 pertanyaan. Yang pertama masalah tilawah tadi yang kedua masalah yang tilawah di dalam ilmu tajwid di surat Al-Fatihah itu ada Alhamdulillahirabbil alamin, lam alif artinya harus berhenti, ya. Ar-Rahman Rahim berhenti lagi. Tapi di dalam masjid tajwid itu kan juga disuruh terukan berhenti Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Rahim. Apakah itu dasarnya untuk masjid tajwid pakai alif itu kan dengan tidak boleh berhenti juga terus ya? Kalau yang awam kan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Padahal tadi dulu berpisah-pisah. Yang kedua masalah taharah. Ini kalau dingin bolehkah kita mandi dengan air yang hangat gitu? Jadi tidak tayamum. Nah ini pakai air hangat saja. Kalau ada itu saja. Yang ketiga komentar ini sebenarnya pelajaran SD atau mu'alaf ya. Yang bahasa Arab itu mu'alaf. Tapi ya untuk refreshing aja bagi kita dalam HP itu juga ada. Ya, saya jawab dulu ya. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya ingin tadi menampilkan dalil-dalilnya, tapi karena kalau disampaikan seperti ini hanya ringkasan. Memang idealnya tampilkan dengan dalil-dalilnya sehingga kita agak berbeda dengan
anak-anak sekolah gitu ya. Jadi kita paling tidak kalau yang tadi saya sampaikan memang sudah tahu, tetapi mungkin dalilnya tidak ada yang belum tahu. Sehingga tadinya saya ingin menampilkan yang ada dalilnya sehingga kita bisa tahu oh ini dalilnya. Minimal pernah melihat dan membaca. Minimal. Jadi tetapi karena LCD-nya tidak memungkinkan, akhirnya saya cari saja yang ringkas yang itu pun tidak bisa ditampilkan juga. Jadi tadinya maksud tapi nanti ya kalau ada yang mendaki nanti apa namanya kita nanti saya coba edit beberapa file yang ada nanti kita sampaikan. Paling tidak tadi itu kita tahu dalilnya. Jadi maksud saya sebenarnya mengkaji ini biar nanti paling tidak ada dalilnya itu sudah pernah tidak membaca lah, pernah tahu. Selama ini mungkin hanya tahu ringkasannya tadi itu, caranya seperti ini, tapi dalilnya belum pernah membaca. Nah sekarang ingin membaca bareng dalilnya, lawannya. Baik, terkait dengan apakah berwudu tilawah nanti ya, nanti juga ada dalam sholat ya. Jadi prinsipnya dalam majelis tadi memang membaca Quran sesuai dengan apa kaidah-kaidah baca Quran ya. Kalau ada wakaf berhenti gitu ya. Nanti itu baiknya begitu. Jadi itu keutamaan baca Quran. Dan memang hadis Nabi juga begitu. Nabi berhenti seperti itu cara membacanya Nabi. Walaupun tentu saja nanti ada hadis lain yang mungkin itu dijadikan sebagai dasar. Nanti akan saya sampaikan ketika dalam sholat ya, membahas. Nanti mudah-mudahan ada LCD-nya bisa nyala sehingga nanti kita bisa lihat dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua pakai air hangat tidak ada masalah. Mandi besar pakai air hangat. Kalau sekarang sudah serba listrik ya, keluar sudah hangat. Di Arab itu kelihatannya nggak ada air dingin ya. Airnya panas semua ya. Mau pagi hari, siang hari, di tempat di hotel maupun di tempat terbuka itu semuanya panas gitu ya. Airnya itu dengan air panas, jadi semuanya serba panas. Udah tempatnya panas, airnya panas. Jadi kalau di sana mandi junub nggak masalah dimanapun ya, karena airnya hangat semua ya. Tidak seperti di kita. Itu sudah ya, cukup. Ya baik Bu. Oh sudah. Oh sudah. Alhamdulillah. Air hangat kalau itu kan dingin sekali. Ya. Boleh. Mau pakai gas boleh, pakai listrik boleh, asal jangan nyemplung ke dalam bumbunya. Ada yang lain? Oke. Untuk batalnya wudu tadi antara lain kan keluar angin atau orang yang berlebihan angin misalkan nggak bisa menahan terus itu membatalkan ya. Ini kan ada cara-caranya. Yang pertama itu bukan sering bahkan sambil untuk sholat 2 rakaat aja juga banyak. Nah, yang berikutnya kalau misalkan itu orang itu sender-sender di tiang kursi itu dia tidur, tapi yang dengar itu tetangganya. Kita wajib untuk menyampaikan ya. Biasa kira itu. Ya, yang pertama menahan itu tidak membatalkan. Menahan buang angin. Tetapi kalau tidak ada masalah jangan ditahan-tahan. Yang tidak bisa tahan. Oh, yang tidak bisa menahan sebisanya. Kalau nanti sudah sangat sulit ya sudah fatahullah mastafa'tu. Misalkan ada yang sering netes, misalkan yang sulit sekali di ya sudah walaupun diulang-ulang juga tetap akan seperti itu. Itu namanya sudah di luar dalam keadaan darurat. Al-daruratu tubihul mahzurat. Kalau memang sudah tidak bisa baru 5 menit sudah keluar, 5 menit keluar misalkan. Tetapi kalau masih bisa tentu saja harus berwudu lagi. Kalau sudah tidak bisa itu kan namanya darurat. Itu syar'i kalau memang ada maka fatahullah mastafa'tu. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian bersandar tertidur. Kemudian tetangganya mendengar buang angin keluar. Ya dikasih tahu. Nah dituntut ya. Kalau sudah dituntut jangan ngeyel. Mana rekamannya? Udah sempat direkam. Jangan sempat merekam lah. Malah ditanya rekaman. Ya sudah tinggal wudu aja selesai. Jadi ya memang
memang tadi itu bahwa ngantuk sampai duduk itu tidak batal wudu. Karena kalau membatalkan mungkin setiap Jumat Exodus tuh yang sholat Jumat itu. Ya, kalau saya kan sering khutbah pada ngantuk kan. Tapi setelah qomat kan tidak ada yang ke kamar mandi kan, langsung sholat. Kalau seandainya itu membatalkan, itu mungkin imamnya nunggu jamaahnya pada wudu dulu kan? Karena banyak yang ngantuk. Tapi setelah Jumatan kan meskipun ngantuk langsung sholat. Ya itu harus, dan yang tahu juga harus ngasih tahu, jangan pura-pura tidak tahu. Biar saja biar dosa. Enggak, ini namanya nggak tahu ya, dan dosa kalau nggak tahu. Ya, monggo masih ada satu lagi. Masih Pak. Juga sama ibu ya. Tadi dijelaskan bahwa dulu antara berkumur dan menghirup air wudhu itu disamakan atau dibersamakan. Sekarang dipisahkan. Itu berdasarkan hadis atau memang dari pendapat tadi yang awalnya tidak boleh satu tangan, sekarang boleh. Ya itu ijtihad, ijtihad tidak dengan, karena hadisnya memang cuma satu itu. Jadi berwudu summa kamal maka wastan sapu wastan saro min kafratin wahidatin. Jadi ada satu tangan. Tapi kakinya tadi itu sulit, ternyata tidak bisa. Tetapi bagi yang mau tetap ya ada masalah. Bagi yang bisa tetap min kafratin wahidatin tidak ada masalah. Bagi yang tidak bisa dipisah antara berkumur dan menghirup air ke hidung. Tapi kalau misalkan bapak saya mantapnya tetap dengan satu tangan untuk berkumur dan bisa, itu tidak ada masalah. Boleh aja. Terakhir ibu monggo. Ibu tidak usah dipikir nanti wah ini puasa semua apa tidak. Tidak usah dipikir. Pokoknya yang penting mengusap seperti apa yang dilakukan oleh Nabi itu cukup. Gak usah ini ada kering apa enggak ya. Tidak usah nanti makan. Soalnya habis waktunya nanti untuk meneliti. Jadi pokoknya yang penting itu sudah. Kalau panjang digelungkan saja, terus diusap sampai sini, kembalikan, terus nah itu sudah cukup. Tidak perlu dipikirkan ini ada rambut yang terbasuh apa enggak ya, nggak usah. Pokoknya yang penting mengusap seperti itu sudah cukup. Nah, sudah cukup. Jadi tidak usah dibuat repot-repot ya. Dibuat apa yassiru wala tu'assiru. Mudahkan dan jangan dipersulit. Selama kita sudah melakukan apa yang sudah diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu saja. Saya kira karena 6:30. Oke, ini ada di antara bapak jamaah kita yang saat ini sedang sakit di rumah sakit, Bapak Dr. Andas Haji Subardi, alamat Tinalan, Kelurahan Renggan, Kota Gede. Monggo kita doakan mudah-mudahan beliau segera diberikan kesembuhan dan segera bisa bergabung kembali dengan kita dalam rangka tolong doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adhibil ba'sa ya rabban nas, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Adhibil ba'sa ya rabban nas, ishfi anta syafi,
la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi Dr. Haji Subandi ya Allah. Allahumma shfi Dr. Haji Subandi ya Allah. Allahumma shfi Dr. Haji Subandi ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Insyaallah bulan depan kita akan bahas tentang sholat. Mudah-mudahan ada LCD-nya biar nanti kita lihat dari ilmunya. Itu saja. Ini ada buku 5 monggo bisa siapa yang mungkin membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.